Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita akan mencoba melanjutkan pelajaran kita tentang trigonometri. Dan kemarin kita sudah berbicara tentang aturan sinus, yang intinya adalah kita mencari sebuah sudut-sudut yang berkesesuaian dengan sisi-sisinya. Ya, ini adalah bagian yang sudah kita pelajari kemarin pada video pembelajaran yang pertama. Kita sebutkan bahwa ini adalah sudut-sudut yang berkesesuaian antara A dengan sisi A-nya, dan kemudian kita bisa mendapatkan rumusan demikian ya. Rumusan ini A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Dan itu adalah merupakan aturan sinus, rumus aturan sinus dengan berbagai hitungannya ya. Kita sudah berikan contoh bahwa ini adalah contohnya yang sudah kita pelajari, bisa dilihat pada video sebelumnya. Sekarang kita akan memasukin aturan kosinus. Ya. Aturan kosinus itu adalah demikian ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Ini aturan kosinus ini kita dapatkan misalkan ini sebuah segitiga sembarang ya, sebuah segitiga sembarang. Di sini ada A, di sini B ya, di sini C sudut-sudutnya, dan ini pasti sisi A, di sini pasti sisi C, di sini pasti sisi B ya. Kalau seandainya sudut ini diketahui, misalkan ini 50 derajat ya, 50 derajat, dan di sini diketahui misalkan 110 derajat, maka sisi ini bisa kita cari dengan aturan sinus ya. A ini sudah diketahui, anggaplah di sini 10 begitu, maka sudutnya yang berkesesuaian bisa kita cari dengan aturan sinus. Itu ya. Ini adalah aturan sinus yang kemarin. Tetapi ada sebuah segitiga, misalkan demikian ya, segitiga sembarang lah anggaplah ya. Ini misalkan di A, di sini B, dan di sini C. Ini misalkan 20 cm dan ini adalah anggaplah 12 cm ya, 12 cm, sementara di sudut di sini adalah anggaplah 45 derajat. Maka kalau kita mendapatkan permasalahan demikian, kita tidak bisa mencari dengan aturan sinus. Karena apa? Yang A-nya kan tidak ada ya. Misalkan kita hitung A sin A. Itu sama dengan di sini ketahuan apa yang di sini adalah C, atau di sini B ya. Ini adalah B ya. B sin B. Oke ya. A-nya, sin A-nya sudah diketahui 45, tapi sin B-nya tidak diketahui berapa. Sementara B-nya diketahui adalah 20 cm. Nah, karena di sini tidak diketahui, di sini juga tidak diketahui, maka tidak mungkin kita bisa mendapatkan dengan rumusan yang pakai aturan sinus. Begitu ya. Nah, ada kemungkinan kalau misalkan seperti ini, maka makailah aturan kosinus. Saya akan menentukan penerapannya saja, ini aturan kosinus ya. Aturan kosinus jika sebuah sudut ya, sudut ini diapit oleh ya, ini misalkan ini 30 derajat, diapit oleh sisi-sisinya, sisi A, sisi B ya, maka di sini pasti C ya, ya kan. Nah, ini karena di sini adalah B ya, dan di sini A, pasti di sini A gitu. Nah, ini maka ini bisa dicari dengan aturan kosinus, yaitu bisa mencari sudut ini, bisa juga mencari sudut yang ini ya, atau kita mencari sisi ini ya. Sudut ini dicari kalau sisinya ini sudah ketahuan.
sisinya baru ini adalah C. Maka masukkanlah rumusan C kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus A kuadrat min 2AB cos C. Pakai rumus yang ini ya, yang ini. Yang kita dicari adalah mencari C-nya, gitu ya. Nah, ini adalah aturan kosinus untuk mendapatkan nilai jika pada aturan sinusnya tidak memungkinkan, maka harus memakai aturan kosinus. Nah, ini aturan kosinus ya, rumusnya adalah demikian. Nah, kita lihat ya, kita coba ini supaya ini adalah aturan kosinus. Kita lihat bahwa sumbu sisi C-nya itu berhadapan ya. Sumbu C-nya adalah berhadapan dengan, saya memakai warna merah saja atau kuning supaya ketahuan semua. Ini C-nya di sini, otomatis sudut C-nya juga di depannya. Ya. Nah, sisi yang mengapitnya adalah yang A. Kita lihat, kalau kita mencari yang A, maka sudut yang dipakai pasti sudutnya sudut A. Sudutnya sudut yang A. Ingat ya. Cos A, karena itu aturan cos A. Ya. Sementara kalau misalkan kita mencari yang B, ya. Yang B di sini, maka sudut yang dipakai adalah sudut cos B. Sementara adalah yang ini dan yang ini adalah sisi yang mengapitnya. Ya. Misalkan ini yang A, berarti kita mencari yang A, maka sudut yang mengapitnya adalah yang C sama yang B. Karena itu rumusannya kita bisa identifikasi bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 BC cosnya adalah yang cos A. Tandanya sama. Lihat, ini tandanya sama. Plus, min. Ini kuadrat semua ya, gampang diingatnya untuk aturan kosinus ini. Ya. Adalah misalkan kita mau mencari yang C, berarti C kuadrat ya. Di sini pasti A kuadrat dan B kuadrat. Di sini adalah cos ini, cos C. Nah, gitu ya. Dan di sini adalah ada min 2AB ya, di sini plus gitu ya. Ya, aturan kosinus ini hanya diperlukan kalau seandainya sudut yang diapit itu diketahui, kemudian sisi-sisinya juga diketahui. Ini 5, ini 10 begitu ya. Ini misalkan 45 derajat, maka bisa dicari panjangnya ini berapa. Begitu ya. Dan demikian juga kalau ini sudutnya demikian ya, sudut tumpul 110, ini panjangnya 20, misalkan ini panjangnya 30, maka ini bisa dicari berapa. Ini kalau yang mencari yang depannya, maka ini pakai aturan kosinus dengan rumusannya. Demikian kalau seandainya ini yang C. Nah, ada 3 kan ya, sisi kan ada 3, sisi A, sisi B, sisi C. Oke ya, ini pengenalan tentang aturan kosinus dulu ya, belum contoh soalnya. Nah, ini lagi ya, kita yang harus tahu adalah kalau misalkan ada sebuah segitiga, di sini adalah misalkan 50 derajat dan di sini ada seperti ini, maka sudah pasti di sini adalah 90 dan di sini berapa, ini bisa dicari kalau ini ya. Karena jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Maaf tulisannya jelek. 180 derajat. Maka kalau ini 90 derajat, 90 derajat ditambah 50 derajat masih ada, ditambah berapa supaya 180 gitu ya. Ini 140 ya. Maka di sini harus 40 derajat. Ini berarti 40 derajat. Gitu ya. Lagi, kalau seandainya ada sudut demikian, ada segitiga demikian. Ini adalah 100 ya. Dan di sini adalah
50 ya. Maka di sini berapa? Maka di sini sudah pasti 30 derajat. Nah, ini adalah segitiga-segitiga yang jumlah sudutnya bisa diketahui. Karena itu, kalau seandainya ada sebuah soal demikian ya, sebuah soal ini, misalkan ini 100 tadi itu, dan ini 50, di sini 10 ya. Kemudian berapa? Misalkan ini A, B, C ya. Maka berapa sisi B-nya sama dengan berapa sisinya, sisi B. Bisa dicari dengan sisi B-nya di sini, maka bisa dicari dengan rumus sinus. Ya kan ya? Karena di sini ada B-nya ketahuan ya. Terus kemudian C-nya atau sisi di sini berapa? Belum ketahuan, tapi sudut di sini bisa diketahui. Ya. Ya, misalkan ini berarti B sin B itu sama dengan, ini sudah diketahui, maka sama dengan C sin C. Nah, ini sudah diketahui 100 ya, sin 100. Kemudian sin C-nya belum diketahui, tapi kita bisa dapatkan bahwa jumlah seluruhnya adalah 180, maka di sini pastinya adalah sin 30 derajat. Ya. B-nya sudah diketahui belum? Belum. Ini yang dicari sama dengan berapa, dan C-nya sudah diketahui adalah 10. Begitu ya. Maka tinggal mengalihkan saja hasilnya. Nah, ini adalah sudut-sudut segitiga yang jumlahnya harus 180. Kalau seandainya bisa diketahui dengan rumus sin, pakailah rumus sin dulu. Kalau tidak bisa diketahui, baru memakai rumus cos. Misalkan ini yang tadi tuh ya. Nah, kita kembali lagi. Ini 50 derajat sudutnya, yang di sini adalah 10, sementara di sini 20. Gitu ya. Maka ini baru kita mencari ini berapa gitu ya, A, B, C. Maka ini adalah A kuadrat ya, ini adalah A kuadrat, itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos 50 ya, sama dengan B kuadratnya adalah yang mana, B-nya adalah 10 kuadrat ditambah C-nya adalah 20 kuadrat dikurang 2 dikali A-nya adalah, oh maaf, ini adalah BC ya. B-nya adalah 10 dikali 20 cos 50 ya. Cos 50 berapa? Harus memakai tabel atau memakai aturan di kalkulator untuk rumus cos 50. Cos 50 itu adalah 0,642 ya. Cos 50 ini kita tulis lagi aja, sama dengan 10 kuadrat adalah 100, 20 kuadrat adalah 400, terus kemudian 2 dikali 10 20 dikali, nah gitu ya. Cos 50 itu adalah 0,642 ya. Ini 2 dikali 10 dikali 20 dikali 0,642 gitu ya. Jadi ini ditambahkan menjadi 500 ya, dikurang 2 dikali 10 adalah 20 dikali 20 berarti 20 kali 20 itu adalah 400 ya. 400 dikali 0,642 tadi itu ya. Nah, ini dicari dulu ya. Jadi dapatnya
sama dengan 256 ya, 256,8 itu ya. Jadi 500 dikurang 258 ya, 500 dikurang 256,8 sama dengan 200. Hasilnya adalah, ini ke sana saja, adalah 243,2. Ini adalah A kuadrat, maka A-nya adalah akar 243,2 sama dengan berapa ya? Adalah 15,59 hasilnya ya. 15,59. Nah, gitu ya. Berarti panjangnya adalah ini adalah 15,59. Oke ya. Nah, ini adalah perhitungan yang perlu diingat, adalah ini rumusnya yang kita perlukan ya. Kalau kita mencari A kuadrat, berarti di sini harus cos A. Ini adalah sudut-sudut, sisi-sisi yang mengapit sudutnya, dan di sini adalah yang mengapitnya adalah 10 dan 20. Ini sudut yang diapitnya adalah 50. Maka tinggal memasukkan angka-angkanya saja, hitungan ketelitian, dan kemudian mencari cosnya. Tapi ingat, ini adalah dikurung dulu, diselesaikan dulu semuanya ya. Ya, jangan dikurangkan dulu ya. Misalkan 400 dikurang, nah itu tidak bisa ya. Kurang 2 gitu. Jadi nanti dikalikan dulu. Oke. Nah, sekarang kita contoh lain. Contoh lainnya demikian. Dalam sebuah segitiga, panjang A adalah 2 kali panjang C, dan sudut yang diapitnya adalah sudut B ya, dengan sudutnya adalah 48. Ini sudut B-nya pasti di sini ya. 48 itu mendekati 45 lebih, jadi separuhnya begitu. Dan panjang A ya, ini B, berarti misalkan di sini A. Panjang A ini 2 kali lipat. Kalau di sini panjang C-nya itu 4, berarti di sini harus 8 gitu kan. Ini 4. Oke. Nah, ini sudutnya adalah tadi itu diketahui 48 derajat. Yang diminta adalah menghitung sisi B-nya sama dengan berapa. Ya, sisi B-nya sama dengan berapa. Ini pasti C ya, karena di situ C-nya adalah 4 ya, 4. Ya, 4 pasti sudutnya di sini C. Tidak perlu mencari sudutnya karena tidak ditanya. Nah, kalau seperti ini maka kalian memasukkan rumusan dengan B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Ya, gitu ya. Nah, ini tinggal memasukkan angkanya. A-nya berapa? A-nya 8 kuadrat itu sama plus ditambah 4 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali 4 cos 48. Nah, semuanya sudah angka-angka ya. Ini kalau misalkan kita cari, ini berarti 64 ditambah 16 dikurang 2 dikali 8, 16 dikali 4 ya, 64 ya, cos 8, cos 48. Oke ya, itu yang perlu kita bantu dengan, bolehlah kalkulator ya. Kalau ini kalau misalkan sudut istimewa gampang itu, tapi 48 2 dikali 8 dikali 4 ya, 64 dikali cos 48. Lagi-lagi kita mendapatkan pakai cos 48 itu di angka
Cos 48 adalah di 0,669. 0,669. Oke ya. Tinggal kalian mengalihkan saja ini. Ini diselesaikan dulu ya. Ini diselesaikan dulu, jangan dikurangkan dulu. Kalau ini bisa ditambahkan dulu ya. Berarti ada 10 80 ya. 80 dikurang 64 dikali 0,669 adalah 42,8 dikurang 42,81 gitu ya, sama dengan berapa? Adalah 37,1. 37,19. Nah, ini adalah masih B kuadrat. B kuadratnya ya, ini adalah B kuadratnya masih B kuadrat, itu sama dengan 37,19. Maka B-nya adalah akar ya dari 37,19 itu sama dengan berapa? Ya, kita bantu lagi. Adalah 6,09 atau 6,1. 6,1. Ya. Nah, ini adalah panjangnya berarti 6,1 cm. Nah, kalau sudah diketahui ini, maka bisa kita dapatkan ini berapa sudutnya dan ini berapa sudutnya, sudah bisa dengan baik itu aturan sinus atau aturan kosinus ya. Sudah pasti bisa ya. Oke, ini adalah aplikasi contoh soal dari aturan kosinus. Jadi 6,1 jawabannya adalah di D. Ya. Nah, lagi adalah ini soal. Ya. Soal coba. Kira-kira bisa enggak kalian menurunkan rumusnya saja dulu atau membaca soalnya itu dulu. Pada segitiga diketahui sisi A dan B berturut-turut 5 dan 6. Jika sudut C, berarti kalian menulis dulu. Kalian boleh menulis C-nya di sini, nggak apa-apa ya. Terus kemudian sudutnya itu 52, jangan terlalu lebar, jangan terlalu renggang ya. Jangan terlalu sempit. 45 lebih. Berarti anggaplah di sini ya. Ini adalah 52 gitu ya. Nah, maka di sini pasti ya, kemudian sisi A-nya kalian pilih. Misalkan di sini A-nya berapa, di situ sisi A-nya 5, di sini sisi B-nya 6 ya, lebih panjang dikit lah gitu. Terus kemudian yang diminta kan mencari sisi C gitu. Maka sudah pasti pakai rumusan C kuadrat sama dengan B kuadrat atau A kuadrat bolehlah, A kuadrat plus B kuadrat min 2 AB cosnya adalah cos C. Coba kalian hitung ya. Ini A-nya adalah berapa? A-nya adalah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikali 6 dengan cosnya adalah 52. Nah, ini kalau misalkan masih ada yang sulit bisa bertanya mencari cosnya ya. Oke. Nah, silakan ya. Ini kalian infokan ke saya hasilnya. Ya. Ini sudah rumusannya sudah saya kasih, ini A ya. Ini rumusannya. Kalian hanya meminta melanjutkan saja ya. Setelah kalian catat di buku catatan, kemudian hasilnya berapa? Saya ingin mengetahui bahwa kalian mendapatkan cos 52 itu yang benar dengan bantuan kalkulator. Oke ya. Nah, ini adalah cara mencari. Nah, kalau sudah mendapatkan ini, hasilnya baru dikalikan dengan 60, baru kemudian ini dijumlahkan, baru dikurangkan. Gitu urut-urutannya. Oke ya. Nah, itu adalah aturan kosinus. Nah, sekarang ini mencari sudut.
ya. Saya mengenalkan tentang mencari sudut, ya. Kita gambarkan sebuah segitiga, panjang A itu adalah 7, B 0, 8, C 9. 7 6 6 9. Panjang A-nya itu 7, terus kemudian panjang B-nya itu adalah 8, panjang C-nya adalah 9. Ini ya. Ini A berarti kalian harus di sini A. Gitu ya. Terus kemudian B di sini harus B. Dan C adalah di sini harus C. Yang ditanya adalah besar sudut di hadapan sisi-sisinya. Sisi terpendeknya. Terpendek mana? Terpendek adalah yang 7. Berarti diminta untuk ini. Ini adalah berapa? Ya. Kalau ini yang ditanya, berarti ini adalah A sama dengan, ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2AB min 2BC cos A. Ini diketahui adalah 7 kuadrat itu sama dengan B-nya adalah 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali 9 cos A. Oke ya. 7 kali 7 49. Ya, kemudian ini 64 ditambah 81 ditambah 2 dikali 8 16 dikali 9. Ya, 16 dikali 9 adalah 144 cos A, karena cos A yang mau dicari ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini maka ini bisa dipindahkan ya, ini dijumlahkan dulu, tapi yang ini tadi itu tolong kalian selesaikan ya. Dan ini adalah contoh soalnya tadi, bisa dilihat di videonya kembali di review ya. Dan ini adalah rumus-rumusannya untuk aturan cosinus. Setelah kemarin kita aturan sinus. Kalau bisa dipakai aturan sinus maka dipakai, kalau tidak baru aturan cosinus. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.